Perkenalkan, nama lengkap saya Montanus Derwindera. Saya dari kelas 10C SMA Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Jadi yang pertama, siapa itu Yesus Kristus? Mengapa disebut Juru Selamat? Jadi Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat. Orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat yang tugas utamanya adalah menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia dari neraka dan akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tugas tersebut digenapi oleh Yesus pada saat ia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kemudian yang berikutnya Yesus Putra Allah. Kedudukan Yesus dalam ajaran Kristen. Yesus adalah bagian dari Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, kutipan Alkitab. Jadi pada Yohanes bab 3 ayat 16, karena begitu benar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, hubungan dengan Allah Bapa. Jadi Yesus secara penuh adalah anak Allah, namun juga adalah Tuhan. Kemudian yang berikutnya kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus lahir dari Maria, seorang perawan, oleh karya Roh Kudus pada Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Maksud kelahiran Yesus yaitu untuk menggenapi nubuat dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Kemudian yang berikutnya peran Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi makna Juru Selamat. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Yang kedua, kutipan Alkitab daripada Matius bab 1 ayat 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah orang yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang ketiga, pengorbanan di salib. Jadi Yesus mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu pada Yohanes bab 3 ayat yang ke-17. Kemudian yang berikutnya pengajaran Yesus. Yang pertama, kasih Allah. Jadi Yesus mengajarkan tentang kasih Allah yang benar terhadap umat manusia. Terus yang kedua, perintah kasih. Perintah kasih kepada Tuhan dan sesama. Itu terjadi pada Matius bab 22 ayat 37 sampai yang ke-39. Yang ketiga, kehidupan kekal. Jadi Yesus memberi pengajaran tentang kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, kemudian yang berikutnya itu penyataan diri Yesus. Jadi Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes bab 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kehadiran Yesus di dunia. Yesus datang ke dunia bukan untuk dihukum, tetapi untuk membawa keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Kemudian yang berikutnya itu kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah kematiannya. Yesus bangkit dari kematian. Matius bab 28 ayat 5 sampai yang ke-7. Makna kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Yaitu memberikan harapan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Yang berikutnya itu ada kesimpulan. Jadi
Kesimpulannya, Yesus adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pengorbanan dan kebangkitannya membawa janji kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi Yesus adalah juru selamat yang mengajarkan kasih kebenaran dan hidup. Jadi itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan materi Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Semoga penjelasan dari materi yang saya berikan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.